Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Laojana. Kali ini dalam konten saya akan membahas mengenai kemajuan perekonomian di Indonesia, khususnya di Pulau Batam. Ya, Pulau Batam mengejar kemajuan Singapura dan Hong Kong. Ya, kemajuan ekonomi Batam, yaitu Batam Indonesia dan negara Singapura, ke depan Batam akan mengejarnya, ya, yaitu Singapura dan Hong Kong. Kemajuan Singapura itu ditopang oleh sektor perdagangan tingkat dunia, ya, merek-merek yang sangat terkenal, harganya sangat mahal ada di Singapura. Banyak orang kaya yang belanja di Singapura. Ini harus ditiru oleh Batam, harus menyediakan tempat yang lebih bagus. Karena apa? Batam juga dilalui oleh Selat Malaka, jalur perdagangan dunia ada di situ, sama dengan Singapura, sama-sama, ya. Kemudian Singapura selain perdagangan juga industri, ya, industri bisa industri, ya, yang akhir-akhir ini berkembang, ya, tentang merek-merek yang sudah terkenal seperti HP, seperti produk-produk mesin cuci, dan produk-produk industri yang lainnya, yang termasuk menjurus ke otomotif. Tetapi saya melihat perkembangan Singapura ini kan tidak punya lahan pertanian. Mereka sadar, mereka mengembangkan modalnya ke luar negeri, daerah-daerah atau negara-negara yang punya penghasil, ya, tentang aset dalam negara itu, yaitu tentang penghasil bumi yang berwujud industri atau barang-barang mentah industri. Nah, ini Singapura ini mulai investasi di negara-negara asing yang punya lahan-lahan yang menghasilkan limbah mentah untuk jadikan bukan limbah, penghasil industri mentah untuk jadikan barang jadi, ya. Tetapi Indonesia, saya melihat barang mentah harus dibikin di Indonesia, harus jadi barang jadi di Indonesia baru diekspor. Lah ini para pedagang dunia, ya, industri dunia sudah melihat situasi seperti di Indonesia. Barang mentah harus jadi baru boleh dijual ke luar negeri. Lah ini seperti Singapura yang tidak punya lahan pertanian sudah menginvestasikan ke situ. Jadi kalau tidak pandai-pandai menginvestasikan dananya, bisa saja beberapa puluh tahun yang akan datang Singapura bisa ekonominya berkurang. Lah saya melihat ekonomi di Singapura ini nomor satu, income per kapitanya di dunia nomor satu, ya, karena saya melihat juga penduduknya sedikit, ya. Selanjutnya Singapura ini juga membuka lahan karena sebagai tempat transit ekonomi perdagangan dunia, yaitu penerbangan. Singapura membuka, kemudian transportasi kapal, perdagangan, pesiar, ya, dan membuat tempat rekreasi yang bagus. Lah ini Singapura ini memanfaatkan lahan yang sedikit untuk dirubah menjadi
usaha perdagangan jasa, ya seperti tadi saya sebutkan, Singapura membuka maskapai penerbangan antar negara. Wah, tersibuk, ya tersibuk di dunia, ya Singapura. Kemudian kapal-kapal perdagangan pesiar juga sibuk. Nah, ini mendatangkan cuan yang sangat banyak bagi Singapura. Ya, ini harus ditiru oleh Indonesia, dalam hal ini adalah Batam. Ya, model-model yang di Singapura ini sama satu jalur Selat Malaka, harus Indonesia dalam hal ini Batam harus meniru kemajuan Singapura. Ya, saya yakin bisa. Dan ke depan Indonesia punya market yang potensial. Karena apa? Satu, harga barang-barang yang dijual di Indonesia sama elektronik yang kualitas dunia, harganya lebih murah, kualitas sama. Kemudian orang berdagang kan mencari irit, ya misalnya ke Singapura mahal kosnya, dia memikir yang lebih murah adalah ke Batam, hotelnya, transportasinya, makannya dan sebagainya akan lebih murah daripada Singapura. Nah, ini nanti akan berubah, para buyer perdagangan dunia pindah ke Pulau Batam, ya. Dan saya melihat yang akan pindah perdagangan dunia, misalnya Asia Tenggara, Asia, Australia, New Zealand dan sekitarnya, yang dulunya akan berdagang ke Singapura, kemungkinan akan beralih yang lebih irit ke Pulau Batam. Rekreasi akan dikemas demikian rupa, meniru seperti negara Singapura otomatis. Nah, ini Pulau Batam menjanjikan lokasi dan perdagangan dan industri untuk bukan untuk lebih maju, tapi bersaing dengan negara-negara terdekat seperti Singapura, seperti Hong Kong. Ya, ini sangat menjanjikan pemerintahan Indonesia untuk mendevelop Pulau Batam untuk berkembang lebih besar lagi seperti Hong Kong dan Singapura. Selanjutnya, karena Singapura tadi saya utarakan perdagangan dan industri sekarang sudah menjurus untuk membuat perusahaan-perusahaan di negara-negara asing, ya, karena tidak punya lahan industri yang ada di negaranya maupun lahan pertanian, dia investasi ke barang mentah untuk jadikan barang jadi di negara-negara yang berpenghasilan. Selanjutnya, negara Singapura itu membuat Singapura menjadi negara yang sangat maju, termasuk negara berpendapatan per kapita yang tertinggi di dunia. Luar biasa. Mudah-mudahan Indonesia bisa melalui Pulau Batam. Selanjutnya, pusat jalur perdagangan di dunia ini lewat Selat Malaka. Jadi saya katakan tadi sama dengan Pulau Batam, sama-sama dilewati. Jadi untuk maju itu Pulau Batam potensi, ya, tenaga kerja yang lebih murah daripada di Singapura. Ya, Singapura itu memacu logistik dan transportasi. Batam harus bisa, ya.
termasuk juga jasa tingkat lokal, nasional, Asia maupun dunia. Indonesia bisa, Batam bisa lebih maju. Ya, mengajak bangsa Indonesia untuk berpacu, bukan dalam melodi tapi berpacu untuk mendapatkan cuan yang lebih besar di tingkat dunia. Selanjutnya, faktor Singapura untuk lebih maju atau lebih maju kalau dibandingkan dengan Indonesia, ini karena apa? Singapura kondisi politiknya itu stabil. Nah, ini menyebabkan perdagangan lancar. Ya, kondisi politik dalam negeri Singapura sangat stabil. Ya, Indonesia harus ke depan juga menciptakan kondisi politik dalam negeri yang stabil untuk menciptakan perdagangan di tingkat dunia. Pangsa pasar di daerah Asia banyak grosir-grosir ya yang perdagangan yang ada di Singapura, banyak yang saat ini berdagang secara langsung ke pasar Singapura maupun online. Bisa saja Indonesia merebut pangsa pasar dengan cara yaitu di Pulau Batam juga dibuka pasar-pasar yang langsung bisa beli di Pulau Batam dengan tempat yang bagus, harga lebih murah, dan fasilitas akomodasi bagi para buyer lebih murah. Ya. Selanjutnya Indonesia sebetulnya tidak kalah dengan perdagangan di Asia Tenggara, ya seperti Singapura. Tapi ini harus dipacu dengan situasi kondisi dalam negeri, ya, lewat kebijakan pemerintahan yang sedang memegangnya, ya. Dan Indonesia tidak kalah. Tempat rekreasi Indonesia Sabang sampai Merauke. Jadi kalau dikemas demikian rupa, penghasilan Indonesia banyak, tidak kalah, cuman penduduknya aja Indonesia lebih banyak. Ya. Ini yang perlu dipikirkan oleh Indonesia. Saya kira demikian untuk melihat perkembangan Pulau Batam, untuk memicu Pulau Batam Indonesia menuju tingkat dunia seperti Singapura, Hong Kong, dan New York. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan suatu pandangan dan suatu kebijakan bagi pemerintahan yang akan memegangnya. Terima kasih. Sampai jumpa konten Sandi Sularso yang akan datang. See you again.